Salam semangat merdeka belajar sahabat PAUD dari kami pendidik di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Buta Pandrita Lopi, daerah bermukimnya ahli pembuat perahu. Salah satu implementasi kurikulum merdeka yang sudah kami lakukan dalam pembelajaran adalah penggunaan media Lospart dalam pembelajaran. Kali ini kami menggunakan media Lospart untuk pengenalan tentang tanaman sayuran sebagai salah satu dari tema makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran dari kegiatan ini agar anak memahami makhluk hidup yang ada di lingkungannya. Hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup ciptaan Allah. Iya, apa saja makhluk hidup ciptaan Allah? Yang pertama, ya manusia. Yang kedua apa? Hewan. Yang ketiga apa, Nak? Tanaman. Sekarang perhatikan di depannya sudah ada berbagai macam jenis. Apa itu, Nak? Sayur-sayuran yang ada di sekitar kita. Iya. Silakan memilih, Nak, sesuai yang ingin kita buat bentuk sayurannya. Selesai kegiatan, kami para pendidik melakukan evaluasi bersama. Berdasarkan catatan observasi, informasi yang kami kumpulkan berupa perilaku atau kemampuan yang teramati, seperti hal yang dibuat, dibentuk, dikatakan, dan dilakukan oleh peserta didik. Evaluasi ini kami lakukan sebagai refleksi atas pembelajaran yang sudah dilakukan untuk merancang kegiatan selanjutnya. Saya melihat bahwa dari penilaian yang kita lakukan ada yaitu catatan anekdot dan hasil observasi. Sepertinya di sini masih ada anak-anak yang kurang antusias ya dalam melakukan kegiatan membuat bentuk sayuran dari media Lospart. Betul, Bu, masih ada salah satu siswa yang merasa bosan. Salah satu contohnya Nakra Fadil. Sepertinya kurang efektif ya, Bu. Jadi mungkin kita bisa mengadakan kegiatan lain yang lebih menarik untuk anak-anak. Misalnya kita mengajak anak-anak kita ke kebun sayuran untuk melihat secara langsung tanaman sayuran supaya anak-anak ini juga bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang jenis sayuran dan manfaatnya dan secara lebih baik. Ide yang bagus. Bagaimana kalau besok kita mengajak langsung anak-anak untuk berkunjung ke kebun sayuran? Kurikulum Merdeka mendorong kami untuk memperhatikan detail proses pembelajaran yang berlangsung dengan cara melakukan pengumpulan data, yaitu menggunakan teknik observasi dan hasil karya. Dalam melakukan asesmen awal untuk memetakan kemampuan peserta didik berdasarkan laju perkembangan anak yang berbeda. Mengamati tanaman sayuran secara langsung memberikan banyak manfaat pembelajaran bagi peserta didik. Mereka bisa melihat secara langsung berbagai bentuk dan warna sayuran, juga merasakan tekstur berbagai jenis sayuran yang berbeda-beda dengan cara menyentuhnya. Ada yang
pendidik memiliki kesempatan untuk memberi pengetahuan tentang bagaimana proses pertumbuhan tanaman sayuran yang membutuhkan media tanam yang subur, sinar matahari, air, dan pupuk yang cukup. Apa saja ya hasil pengamatan langsung yang didapat oleh peserta didik kami setelah melakukan aktivitas pengamatan di kebun sayur? Untuk mengetahuinya, kami meminta mereka untuk menceritakan kembali tentang hasil pengamatan sayuran di kebun. Jenis sayuran apa saja yang mereka temui di sana? Seperti apa bentuk dan warna dari setiap sayuran? Dan apa saja manfaat dari setiap tanaman sayuran tersebut? Kalau teman-teman saya melihat banyak sayuran di sana. Baru sudah sampainya di situ, aku langsung masuk ke daerahnya sayur-sayuran. Dan saya melihat kacang panjang warna hijau, kacang tanah. Aku melihat cabai sama juga terong sama kacang panjang sama kacang tanah. Cabai itu pedas, panjang. Tomat bentuknya bulat dan halus. Lega rasanya melihat kemampuan anak-anak berkembang dengan baik setelah mereka diberi kesempatan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Ternyata pengalaman mengamati sayuran secara langsung lebih memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang sayuran. Sehingga mereka bisa menceritakan atau menyampaikan informasi tentang sayuran yang mereka peroleh kepada guru dan teman-temannya. Saya berharap kawan-kawan pendidik dimanapun dapat juga melakukan proses refleksi untuk merancang pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan. Kurikulum Merdeka harus membuat kita berpikir lebih kreatif dan merdeka. Tantangan kurikulum Merdeka sebenarnya berasal dari dalam internal kita sendiri yang akan kita benahi. Itu ada beberapa guru-guru kita, tenaga pendidik yang masih ada dalam zona nyaman. Sehingga hal inilah yang kita akan terus lakukan refleksi, kemudian pembinaan kepada mereka semua agar implementasi kurikulum Merdeka ini betul-betul sampai dan terselenggarakan dengan baik pada seluruh satuan pendidikan.